Perkenalkan, nama saya Miranun Anggraini dari 10BT2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, Fitri, tentang pembulian. Untuk itu langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, perundungan itu seperti apa? Perundungan itu, kalau menurut saya sendiri, perundungan itu seperti mengejek seseorang, seperti mengejek fisiknya, mengejek nama orang tuanya, atau mengejek dari dirinya keseluruhannya begitu. Oh, jadi termasuk kepercandaannya anak-anak zaman sekarang Ya, yang berlebihan begitu. Untuk pertanyaan kedua, apakah kakak pernah jadi pelaku, saksi, atau korban? Saya sebenarnya pernah jadi korban, tapi nggak seberat orang lain gitu, kayak sederhana gitu. Bisa diceritakan itu mulai dari kelas apa atau saat sedang apa terjadi korban tersebut? Kelas 10, waktu di kelas, waktu itu kan sebangku sama teman saya. Teman saya itu seperti, kan tas saya kan ada di tengah-tengah dari bangku teman saya dan saya. Nah, tas saya itu warnanya hitam dan mengundang nyamuk, padahal kan nyamuk memang datang karena cahaya di kelas itu kurang bercahaya gitu. Nah, akhirnya nyamuknya datang, tapi teman saya mengira tas saya yang menyebabkan nyamuk itu datang gitu. Terus teman nggak jadi apa? Jadi teman kamu itu kesel terus membuli kamu gitu. Ya, teman saya kesel terus ngata-ngatain saya kayak tas kamu ini bikin nyamuknya datang warnanya hitam, terus ditendang-tendang sedikit gitu. Tapi saya sakit hati karena bukan tas saya gitu loh, karena cahayanya memang kurang gitu. Jadi itu mulai dari kelas dulu. Oh, untuk pelaku dan saksi, apakah kakak pernah Untuk jadi? pelaku dan saksi tidak pernah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kak. Untuk semisal ini ya kak, semisal kalau kakaknya pernah jadi korban bullying ya, itu langkah-langkah apa yang kakak ambil supaya tidak terlalu sakit hati dan tidak terlalu terbawa suasana gitu? Kalau saya itu berpindah tempat ke teman yang lain saja, bermain dengan teman yang lain saja, karena menurut saya kayak anak itu nggak asik dibuat berteman gitu, jadinya saya ke yang lain saja gitu. Oke. Terus melakukan hal yang positif seperti mengerjakan tugas, mengerjakan PR gitu aja. Oke, untuk pertanyaan ketiga ya, apakah kakak pernah terjadi pembulian selain itu yang secara seksual, media sosial, atau antar masyarakat? Kalau itu pernah sih, kalau pelecehan seksual di game adanya pernah. Itu seperti apa? Itu boleh tahu game apa yang kakak mainkan sehingga jadi pelecehan? Untuk game saya kan bermain Mobile Legends. Nah, itu saya dikatain kayak seksual gitu loh, kayak yang Kasar banget gitu loh. Terus teman saya cowok itu membelain saya, katanya gini, kamu nggak boleh ngajak orang gitu, nggak boleh kayak pelecehan gitu. Nah, kata-katanya itu mengarah ke pelecehan gitu. Tapi saya nggak bisa nyebutin karena takut pelanggaran. Ya, takut pelanggaran di video ya. Aduh ya, mungkin biar kasar seperti gini ya. Ya. Pokoknya di game kayak gitu pelecehannya gitu. Tahu sendiri kan kalian. Ya. Untuk pertanyaan keempat, dari kecil apakah kakak pernah terjadi pembulian antar orang tua atau kakak adik seperti itu? Nggak pernah sih kalau dibully sama keluarga sendiri. Nggak pernah. Tapi kalau semisal pernah seperti diremehkan atau Pernah. Sering sekali. Nah, itu sudah termasuk pembulian ya kak. Tapi pembuliannya itu termasuk keluarga yang termasuk kecil saja. Untuk pertanyaan kelima, sebagai pelajar saat ini, apa pesan kakak untuk teman-teman semuanya agar terhindar dari pembulian ini? Untuk pesannya, kalian jangan sering-sering menghina seseorang atau membuli seseorang, karena suatu saat orang itu bisa berubah lebih dari atas yang sebelumnya kita ejek-ejek gitu. Oke, untuk wawancara kali ini bisa diakhiri ya teman-teman. Ingat pesan kakak tadi, jangan sering membuli atau memanfaatkan orang lain lah ya. Kalau di atas kita masih ada langit. Nah,
Terima kasih. Siapa tahu orang yang kamu bully itu bisa lebih dari apa yang kamu miliki begitu. Tuh, kan terkadang ada tempat kita yang seakan introvert atau introvert seperti itu, mari kita ajak Bermain untuk bermain bersama. Mungkin di kehidupannya itu kurang perhatian keluarga atau kurang perhatian dulunya, gitu, seperti itulah. Untuk pesan yang lain nanti akan disempatkan di komentar ya. Untuk terakhir untuk kakaknya, ketika ada pembulian, langkah-langkah seperti apa yang kakak sematkan untuk teman-teman kita yang terjadi pembulian itu, langkah-langkah apa yang bisa diambil agar bangkit dari pembulian tersebut? Kalau menurut saya itu seperti menjauhi teman yang membuli itu, atau kalau pembulian itu sudah terlalu berat bisa laporkan ke guru atau laporkan ke BK karena bisa ditindaklanjuti oleh guru BK tersebut. Jika terjadi Dan laporkan juga ke orang tua, siapa tahu orang tua bisa menolong kita. Nah, untuk teman-teman sekalian yang pernah terjadi pembulian di masyarakat juga, itu bisa dilaporkan ke pihak berwenang biar Ditindaklanjuti. tidak dilanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.